Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Terima kasih. Ikatan garis darah. Bond garis darah. Muchen tampak sedikit terkejut saat dia mengulangi kata-kata ini perlahan kembali ke dirinya sendiri. Kemudian, matanya berbinar ketika dia melihat Nine Nether Bird dan bertanya, apa itu? Itu adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh anggota dari garis keturunan Divine Beast kuno. Sederhananya, itu menggunakan teknik khusus untuk menghubungkan garis keturunan kita bersama. Petik 2. Manfaatnya adalah kamu akan memiliki kemampuanku. Ini adalah metode peringkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan kemampuan beast spiritual dibandingkan dengan hanya menelan esensi jiwa. Petik 2. Sebuah pemikiran samar disampaikan oleh Nine Nether Bird, kerugiannya adalah kita akan membentuk hubungan yang erat satu sama lain. Jika kamu mati, aku juga akan mati. Demikian pula, jika aku mati, kamu akan mati juga. Petik 2. Muchen langsung membeku dan tersenyum pahit, bukankah ini cukup jahat? Berhenti berpura-pura. Meskipun manusia dapat meningkatkan umur mereka melalui kultivasi, tetapi berdasarkan kematian biasa, kamu adalah orang-orang yang pasti akan mati terlebih dahulu kecuali jika kamu entah bagaimana berhasil mengolah ke tingkat yang sangat tinggi. 9 Nether Bird berkata dengan jijik. Dan menurutmu aku bersedia membentuk bloodline bond dengan manusia seperti serangga. 9 Nether Bird memiliki garis keturunan burung unding kuno. Dibandingkan dengan segala sesuatu tentang dirimu, itu jauh lebih mulia. Petik 2. Kamu bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang berusaha membentuk bloodline bond dengan kami. Meskipun begitu, ras 9 Nether Bird tidak pernah melakukan tindakan memalukan seperti itu. Jika bukan karena fakta bahwa tidak ada metode lain, aku tidak akan pernah menyarankan hal seperti itu di tempat pertama. Petik 2. Ada sedikit amarah dalam pikiran yang disampaikan. Ketika manusia menelan esensi jiwa dan menghapus kehendak binatang spiritual, itu adalah salah satu tindakan yang paling tercela dan rendahan untuk mendapatkan kemampuan binatang spiritual. Namun, bloodline bond melampaui tindakan menelan dalam hal metode dan potensi. Ini karena ini adalah satu-satunya metode yang bisa menyatukan dua garis keturunan bersama, memungkinkan pembudidaya menggunakan kekuatan yang sangat hebat. Namun, obligasi bloodline membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak. Untuk eksistensi peringkat tinggi, itu hanya memalukan bagi mereka untuk meletakkan martabat mereka dan rela membentuk bloodline bond dengan manusia. Karena itu, mereka lebih suka dihancurkan sepenuhnya daripada melakukan hal seperti itu. Muchen tersenyum tak berdaya. Lagi pula, semua ini terjadi karena burung 9 Nether. Siapa yang menyuruhnya menjadi begitu rakus dan menelan dua esens jiwa spiritual beast spiritual heaven sekaligus? Dari suaranya, bloodline bond memiliki banyak manfaat baginya. Namun, Muchen merasa agak bingung karena dia harus mengikat hidupnya bersama dengan orang lain. Kamu setuju atau tidak? Berhentilah bertingkah begitu bimbang. Melihat Muchen terdiam, burung 9 Nether segera angkat bicara. Itu bisa merasakan jaring emas ungu secara bertahap mengencang pada dirinya sendiri. Muchen menghela nafas dan mengangguk. Dia segera menjadi serius dan berkata, meskipun tidak ada banyak artinya dalam diriku mengatakan ini, aku ingin mengklarifikasi bahwa aku tidak memiliki banyak keinginan untuk membentuk bloodline bond ini. Aku hanya berjanji karena aku berhutang budi padamu. Dan sekarang, hanya ada satu metode untuk menyelesaikan dilema ini. Kalau tidak peduli berapa banyak manfaat yang akan aku peroleh, aku tidak akan mengikat hidup aku bersama orang lain. Petik 2. 9 Nether Bird benar-benar kuat. Namun, Muchen bukan seseorang yang akan mengorbankan sesuatu yang dia patuhi hanya untuk kekuatan. Dia memiliki kepercayaan diri. Mungkin dia tidak sekuat 9 Nether Bird saat ini, tetapi dia sangat percaya pada kalimat ini, tidak ada yang bisa memprediksi seberapa kuat dia di masa depan. Di masa depan, itu mungkin baginya untuk melampaui burung 9 Nether dalam kekuatan. 9 Nether Bird mendengus dan tidak membantah.
Itu tidak takut mati, jika tidak, itu tidak akan berhadapan langsung dengan Black Divine Lightning. Setelah bersama dengan Mu Chen, secara bertahap mulai memahaminya. Tindakan sebelumnya Mu Chen menyentuh jaring emas ungu tanpa mengetahui apakah itu akan membahayakan dirinya atau tidak membuatnya merasa sedikit tersentuh. Dengan demikian, ia percaya bahwa orang di depannya setidaknya sedikit lebih baik daripada manusia tercela lainnya. Dengan demikian, ia mengusulkan untuk membentuk obligasi garis darah. Sampai batas tertentu, itu mengakui Mu Chen sebagai individu. Kalau tidak, ia lebih baik mati daripada membuat pilihan seperti itu. Cepat, aku tidak punya banyak waktu. Mu Chen mendesak burung 9 meter. Serahkan ikatan garis darah padaku. Jika kamu memiliki sedikit perlawanan atau keengganan, itu akan menyebabkan ikatan gagal. Juga, kamu hanya akan memiliki satu kesempatan untuk melakukan ikatan ini. Setelah gagal, kita tidak akan pernah bisa membentuk ikatan lagi. 9 Netherbird mengingatkan Mu Chen. Metode ini sangat keras. Mu Chen sedikit terkejut dan segera mengangguk. Melihat ini, 9 Netherbird tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan api hitam meletus dari tubuhnya. Kemudian, dengan cepat terbentuk menjadi pola hitam di antara mereka berdua. Pola hitam yang dibentuk oleh api hitam memberikan perasaan yang sangat misterius. Tampaknya berkomunikasi dengan sesuatu yang misterius di dalam tubuh manusia. Tempatkan setetes esens darah di dalam pola hitam. Burung 9 Nether berkata. Mendengar ini, Mu Chen mengulurkan jari. Setetes darah merah keluar dari ujung jarinya dan mendarat di dalam pola hitam menyala. Cici. Saat darah segar mencemari pola hitam, kabut putih meletus dalam semburan. Namun, itu tidak menguap. Sebagai gantinya, ia menyatu di dalam pola hitam dan perlahan-lahan melonjak melalui pola. Pada akhirnya, itu menempati setengah dari pola hitam. Sedikit keseriusan memenuhi mata burung 9 Nether pada saat ini. Sebuah cahaya hitam menyala di dahinya saat setetes darah hitam keluar dari tubuhnya. Api hitam sepertinya terbakar dalam setetes darah ini. Darah hitam gelap ini juga menyatu ke dalam pola hitam dan menempati setengah lainnya. Bas! 2 tetes darah masing-masing menempati setengah dari pola nyala hitam. Kemudian, begitu pola hitam mulai beredar, kedua darah itu benar-benar melakukan kontak bersama. Ledakan! Dalam instan bahwa kedua darah melakukan kontak satu sama lain, tubuh Mu Chen dan 9 Netherbird bergetar. Namun, kedua tatapan mereka tetap terpaku pada pola hitam yang beredar. Jika gagal, ikatan antara mereka berdua juga akan gagal. Tidak ada peluang lain untuk menyukseskan tindakan ini lagi. Untungnya, 2 esens darah bergabung bersama dengan cukup lancar. Jelaslah bahwa burung dan manusia tidak memiliki tanda-tanda saling menolak. Bas! Saat 2 esensi darah menyatu, cahaya cemerlang muncul dari pola hitam. Api hitam naik dan langsung menyulut polanya. Desir! Desir! 2 esens darah merah gelap meletus dari api hitam dan mendarat masing-masing di dahi Mu Chen dan 9 burung Nether. Saat api hitam melonjak, lambang api hitam perlahan-lahan muncul dan memasuki kedalaman tubuh mereka. Setelah lambang api hitam memasuki kedalaman tubuh mereka, perasaan misterius muncul di hati mereka. Perasaan misterius ini membuatnya tampak seperti bahwa hidup mereka dibagi di antara mereka berdua. Saat Mu Chen memandang 9 Netherbird, yang terakhir juga menatapnya. Kedua mata mereka menunjukkan sedikit warna kulit. Obligasi Bloodline sukses. Tidak peduli apa, mulai sekarang, mereka berdua keberadaan yang penting satu sama lain. Bahkan jika mereka harus mempertaruhkan hidup mereka, mereka harus saling melindungi. Ini karena sama dengan melindungi diri mereka sendiri. Tiba-tiba, jaring emas ungu yang menyebabkan rasa sakit yang parah pada burung 9 Nether melewati tubuh burung 9 Nether. Kali ini, itu tidak menyebabkan kerusakan padanya. Sebaliknya, 2 esens soul spiritual beast dalam tubuh 9 Netherbird memiliki kehendak mereka terhapus. Setelah menyadari situasi ini, 9 Netherbird menghela nafas lega.
Dia menatap bunga mandala dengan penuh kebencian. Itu benar-benar kehilangan kekuatan dan pengaruhnya karena ini. Jadi, setelah pulih, pasti akan memperlakukannya dengan baik. Kehendak dalam naga spiritual misterius dan api geosentris Jalapura telah dihilangkan. Selanjutnya, kita akan menelannya bersama. Namun, sebagian besar energi spiritual akan menjadi milik aku. Bagaimanapun, kamu tidak dapat menanggung energi spiritual yang begitu besar. Burung 9 meter berbicara. Seberapa cerewet, mengapa sepertinya kamu perempuan? Mu Chen mengangkat alisnya dan menantangnya. Dia menatap 9 meter Bird dan bertanya, pada akhirnya, apakah kamu laki-laki atau perempuan? Sepertinya sekali spiritual bis cukup kuat, itu juga bisa berubah bentuk menjadi manusia, kan? Petik 2. Bukan urusanmu. Seperti yang disebutkan, 9 meter Bird segera menjadi marah. Ini langsung mengepakkan sayapnya ke Mu Chen. Karena telah membentuk ikatan garis darah dengan Mu Chen, bunga mandala tidak lagi mengikat dirinya di dalam kandang. Sayap hitamnya melewati penghalang cahaya dan memukul roh Mu Chen. Tindakan ini mengirim roh Mu Chen terbang jauh. Burung yang keras. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan tidak lagi memprovokasi. Dia mulai membantu menelan energi spiritual besar dalam 2 esens jiwa spiritual bis surgawi. Sementara Mu Chen memiliki pikirannya terbenam di dalam tubuhnya, dia tidak merasakan bahwa bahaya luar sudah menyelimutinya. Di luar air terjun gunung itu, suara angin yang berhembus terdengar ketika sejumlah tokoh bergegas. Mereka akhirnya muncul di langit dan menemukan Mu Chen, yang sedang duduk bersila di dekat air terjun. Akhirnya kita menemukan bocah itu. Mari kita lihat bagaimana dia bisa bersembunyi dari kita sekarang. Petik 2. Saat mereka menatap sosok Mu Chen, tangisan dingin terdengar. Mereka benar-benar lelah karena 1 hari pengejaran. Sungguh menakjubkan betapa sulitnya berurusan dengan seorang anak laki-laki, yang hanya pada tahap awal spirit stage. Di depan orang banyak, Xie Guan dan yang lainnya menatap dingin pada sosok Mu Chen. Energi spiritual melonjak ketika mereka bersiap untuk menyerang. Desir. Namun, 3 sosok dengan cepat muncul di depan Mu Chen. Itu Ye Qingling, Cuki dan Fang Zong. Mereka mengikuti bungkusan itu dengan cermat. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen akan ditemukan. Karena itu, mereka dipaksa untuk muncul. Cuki. Xie Guan menatap ketiga orang ini dan segera mengerutkan kening ketika dia mengunci pandangannya pada Cuki. Apakah kamu berencana melindungi Mu Chen? Aku menyarankan kamu untuk tidak melakukan ini, jika tidak, kamu akan berada dalam masalah. Petik 2. Cuki menghela nafas tanpa daya. Dia benar-benar tidak memiliki apa-apa yang bisa dia katakan. Berdasarkan tindakan orang ini, dia pasti akan menghapus simbol Mu Chen saat mengambil 2 esensi soul spiritual bis-bis. Semuanya, mari kita bersikap lunak dimanapun itu mungkin. Bagaimana kalau kita pergi jika Mu Chen menyerahkan esens soul spiritual bis-bis? Tanya Fang Zong. Pada saat ini, mereka hanya bisa berusaha mengulur waktu. Bocah ini benar-benar menjengkelkan. Dia membuat kita membuang banyak waktu kita. Bagaimana kita bisa memaafkannya semudah itu? Kamu harus bergegas dan enyahlah, jika tidak, kami juga akan berurusan dengan kamu. Yang telah mencapai tahap akhir tahap roh, segera menjadi dingin ketika dia berteriak keras-keras. Kalau begitu, kami juga tidak bisa membiarkanmu berhasil. Cuki mengertakkan gigi dan menjawab. Kamu pikir bisa menghentikan kami dengan kalian bertiga? Mencibir saat dia menyerbu. Energi spiritual padat melonjak saat membombardir trio. Bersama, melihat serangan Cuki juga berteriak. Mereka bertiga bekerja sama satu sama lain dan energi spiritual yang kuat bertabrakan melawan serangan Dong. Ketika 2 serangan bertabrakan satu sama lain, gelombang kejut energi spiritual secara langsung menyebabkan banyak riak terjadi di air terjun. Namun, tubuh hanya mundur-mundur 2 langkah sementara Cuki dan yang lainnya mundur puluhan langkah. Pada saat yang sama, Ye Qingling,
yang merupakan yang terlemah dari ketiganya, menjadi sedikit pucat. Setelah semua, ada sedikit perbedaan antara tahap akhir tahap roh dan dia. Kalian semua, SCRAM. Wuhu menyerbu lagi. Sebuah pukulan meledak dan mengirim Cuki dan yang lainnya terbang menjauh. Kemudian, dia segera muncul di depan Mu Chen dan tersenyum, Dox Asteriste Blood Calamity Mu Chen, bangun. Dia menyeringai jahat dan energi spiritual padat dibebankan ke dada Mu Chen. Jelas bahwa ia berencana untuk memaksa yang terakhir bangun dari kondisi kultivasi. Melihat ini, ekspresi Cuki dan yang lainnya berubah. Jelas bahwa Mu Chen dalam kondisi budidaya. Jika dia terganggu, kemungkinan energi spiritual akan membalasnya, menyebabkan cedera parah. Desir. Tetapi tepat ketika ekspresi mereka berubah secara drastis, suara angin yang tajam pecah terdengar dari cakrawala yang jauh. Di bawah tatapan kaget Wuhu, cahaya hitam yang tajam tampak muncul dari kehampaan dan menembus pahanya, memakukannya ke tanah. Ah! Ceritan terdengar dari Wuhu segera. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini membuat ekspresi kelompok-kelompok kekuatan panggung spiritual lainnya berubah. Mereka segera berteriak, "Siapa?" Setiap dari mereka mengangkat kepala ketika mereka menatap cakrawala yang jauh. Dari lokasi itu, cahaya terang menyerbu. Dalam beberapa detik, itu berubah menjadi sosok cahaya saat mendarat di depan Mu Chen. Saat Cuki menatap sosok yang ramping, sudut matanya bergerak cepat. Dia tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Sosok akrab ini, apakah itu Luo Li? Reuni. Suara gemuruh terdengar saat air terjun terus mengalir turun dan memenuhi langit dengan kabut. Pada saat ini sambil berdiri di udara di atas air terjun, ratusan sosok memiliki ekspresi keheranan ketika mereka mengalihkan pandangan mereka ke tepi air terjun. Seorang gadis mengenakan gaun hitam tiba-tiba muncul di bidang penglihatan mereka. Dia memiliki wajah yang lembut dan indah, dan matanya yang seperti kaca memancarkan perasaan ketenangan. Rambutnya yang panjang dan lentur mengalir dari mahkota kepalanya, turun seperti air terjun ke pinggangnya yang ramping. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan rambutnya yang panjang bergoyang sedikit. Meskipun dia berdiri di sana dengan tenang dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, semua orang di tempat kejadian, tanpa sepengetahuan satu sama lain, merasa benar-benar terpana. Di tanah di sampingnya, kaki Wuhu dipakukan ke tanah dengan pedang panjang berwarna hitam. Dia awalnya memiliki wajah penuh amarah, tetapi dia menarik kembali tatapan marahnya ketika dia melihat gadis berpakaian hitam di depannya. Sebaliknya, sedikit teror muncul di kedalaman matanya, dan dia dengan cepat menekan kutukan yang akan dia katakan. Di langit, ekspresi Xie Guan dan Qin Zheng juga membeku. Jelaslah bahwa mereka mengenali gadis berpakaian hitam yang berdiri di depan mereka. Meskipun mereka hanya pernah melihat penampilan dan temperamen yang luar biasa ini, itu benar-benar terukir dalam pikiran mereka dan tidak mungkin untuk dihapus. Selain itu, mereka mengingat adegan dia memaksa kembali Raja Xuan, Ji Xuan, di perhentian terakhir jalan spiritual yang menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan roh mahkota. Dia sebenarnya ada di tempat ini. Keheningan aneh tiba-tiba muncul di langit. Keheningan ini hanya berlangsung sesaat sebelum dihancurkan oleh seorang bocah lelaki yang berada dalam fase awal tahap roh, yang jelas tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual. Dia memandangi gadis berpakaian hitam dan berteriak, "Siapa kamu? Kamu benar-benar berani membantu anak ini? Apakah kamu berencana untuk menjadi musuh dengan begitu banyak dari kita?" Petik 2. Diam. Di depan kelompok, Xie Guan dengan keras menoleh ke belakang dan berteriak. Bocah spirit stage itu benar-benar terpana dan warna wajahnya terus berubah dari biru menjadi putih dan kembali. Namun, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kemudian, dia berbalik dan melihat orang-orang di sebelahnya. Dia segera menemukan bahwa mereka semua menatapnya dengan aneh. Tatapan ini membuatnya menggigil. Mungkinkah gadis cantik dengan gaun hitam ini memiliki semacam latar belakang? Di sebelah air terjun,
gadis berpakaian hitam itu mengulurkan tangannya yang ramping dan mencengkeram gagang pedang yang masih menonjol dari kaki Wu Hu. Setelah itu, dia dengan santai menariknya keluar. Melihat ini, Wu Hu buru-buru menghentikan aliran darah. Segera setelah itu, dia berusaha melarikan diri dari orang berbahaya di depannya. Jangan bergerak, petik 2. Tetapi tepat ketika dia akan bergerak, suara dingin gadis itu memasuki telinganya. Dia langsung ketakutan sampai benar-benar kaku dan dia bahkan tidak berani membuat kedutan sedikit pun. Tak satu pun dari kalian, dia mengangkat kepalanya dan berkata perlahan kepada ratusan sosok di langit. Ekspresi Xie Guan membeku. Dia segera mengertakkan giginya dan menjawab, Raja Luo, jika kami telah menyinggung kamu dengan cara apapun, kami bersedia untuk menebus kesalahan. Petik 2. Kamu seharusnya tidak mengejarnya. Dingin-dingin muncul di mata jernih gadis itu ketika dia berbicara dengan Xie Guan dan yang lainnya. Wajah Xie Guan segera berubah. Mungkinkah Mu Chen memiliki semacam hubungan dengan Luo Li? Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia diusir dari jalan spiritual sejak dini? Bagaimana mungkin dia membentuk koneksi dengan Luo Li? Jadi dia adalah teman Raja Luo. Qin Zheng tertawa hampa dan berbicara, jika kita tahu tentang ini, kita tidak akan berani menyerangnya. Omong-omong, ini semua salah paham. Petik 2. Xie Guan juga mengepalkan giginya dan hatinya dipenuhi dengan keengganan. Ketika Luo Li telah muncul, sudah hampir mustahil bagi mereka untuk mendapatkan simbol binatang roh peringkat surga. Ini karena dia tahu seberapa kuat gadis cantik di depan mereka. Seseorang yang dengan serius bisa melukai anak yang dikirim surga seperti Ji Xuan bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Karena kamu sudah mengejarnya di sini, maka aku akan membuat kamu tinggal di sini sementara. Luo Li menjawab. Hati Xie Guan tenggelam saat dia mengertakkan giginya dan berkata, Raja Luo, apakah kamu berencana untuk menyerang kita? Luo Li meliriknya sejenak dan menjawab dengan samar, meskipun aku benar-benar ingin menyingkirkanmu secara langsung, dia mungkin menyimpan dendam padaku karena melakukannya. Karena itu, kalian semua akan tetap di sini. Lagi pula, dia tidak suka kalau aku campur tangan dengan hal seperti ini. Petik 2. Begitu Xie Guan mendengar ini, dia langsung merasa senang. Selama Luo Li tetap pasif, mereka tidak akan takut Mu Chen. Xie Guan dan yang lainnya saling bertukar pandang dengan masing-masing dan diam-diam mengangguk. Mereka tetap di lokasi mereka dengan jujur dan tidak berani mundur. Melihat adegan ini, beberapa individu panggung roh di belakang mereka merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat gadis berpakaian hitam itu, mereka tahu dari Xie Guan dan ekspresi yang lain bahwa para pembudidaya yang kuat ini sangat takut padanya. Lebih baik lari cepat. Beberapa siswa tahap awal tahap roh saling bertukar pandang satu sama lain dan mundur dengan cepat dari tempat kejadian. Idiot. Ketika Xie Guan mendengar suara angin berhembus di belakangnya, dia sangat terkejut dan dikutuk dengan keras. Kemudian, mereka melihat Luo Li mengangkat alisnya yang ramping ketika dia perlahan mengangkat pedang panjang hitam di tangannya dan mengeluarkan beberapa dorongan lembut. Udara segera bergemuruh dan gambar setelah muncul di atas pedang panjang hitam. Kemudian, sinar pedang tajam, yang tidak mungkin dideteksi dengan mata telanjang, tampak merobek kekosongan. Cici. Di lokasi yang jauh, siswa Spirit Stage yang mundur seketika membeku dan ketakutan muncul di mata mereka. Ini karena mereka mendeteksi bahwa simbol di dahi mereka telah hancur pada saat ini. Sinar cahaya segera terbentuk dan menyelimuti mereka saat itu membawa mereka pergi. Saat Xie Guan dan yang lainnya menatap sinar cahaya di belakang mereka, jantung mereka berdetak kencang. Bahkan siswa panggung roh yang tidak bergerak sepenuhnya ditutupi dengan keringat dingin. Baru sekarang mereka mengerti betapa mengerikannya gadis berpakaian hitam itu. Siapapun yang bergerak akan memiliki nasib yang sama dengan mereka. Mata Luo Li dengan lembut menyapu kerumunan. Namun, tindakan ini cukup untuk membuat mereka benar-benar menggigil dan mereka tidak berani menolak sama sekali. Di belakang,
Ye Qingling menatap Luoli dengan penuh semangat, yang benar-benar ketakutan. Dengan kekuatannya sendiri, ratusan siswa Spirit State begitu buruk sehingga mereka tidak berani bergerak. Seperti yang diharapkan dari Raja Luo. Di sebelahnya, Cuki dengan tegas menatap sosok itu dengan penuh semangat. Matanya benar-benar dipenuhi kegembiraan. Jika bukan karena Fang Zong menariknya kembali, dia mungkin sudah bergegas. Pada saat ini, Luoli masih memegang tangannya yang ramping memegang pedang panjang hitam. Namun, dia perlahan berbalik dari kerumunan begitu dia mengkonfirmasi bahwa dia telah menakuti semua orang. Dia tidak peduli dengan orang lain dan mengunci pandangannya dengan tegas pada bocah itu, yang duduk bersila di depannya. Tiba-tiba, dia mengabaikan kerumunan dan dengan lembut duduk di depan Mu Chen. Matanya yang seperti kaca bersinar ketika dia menatap diam-diam pada wajah yang sudah dikenalnya. Setelah berpisah kira-kira 2 tahun, dia tampaknya telah matang sedikit. Namun, senyum tenang masih tetap ada di wajahnya yang tampan. Aku sudah lama menunggu kedatanganmu. Dia mengulurkan tangan rampingnya dan dengan lembut menyentuh wajah Mu Chen. Senyum hangat dan lembut perlahan-lahan muncul dari sudut bibirnya. Pada saat ini, matanya yang tenang dan tenang tampak dipenuhi dengan cahaya yang cemerlang. Dia tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi karena penampilannya, dunia hitam pekat, di mana dia hanya peduli dengan kultivasi, telah menjadi benar-benar menyilaukan dan dipenuhi dengan harapan. Bahkan jalan spiritual yang membosankan dan tidak menarik telah menjadi sesuatu yang dia nikmati. Setidaknya kamu tidak bodoh dan tahu bahwa kamu harus memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Gadis itu tertawa lembut. Senyum itu bahkan menyebabkan suara air terjun yang megah menjadi redup. Di belakang, mata Cuki yang semula dipenuhi dengan obsesi tiba-tiba berubah pahit. Dia benar-benar menyukainya. Di langit, Xie Guan dan yang lainnya memperhatikan tindakan intim Luoli, dan hati mereka segera tenggelam. Menilai dari ini, jelas bahwa hubungan mereka bukan hanya teman. Sementara Luoli diam-diam duduk di depan Mu Chen, tangannya yang ramping akhirnya santai dan melepaskan pedang panjang hitam saat dia meletakkannya di atas kaki rampingnya. Namun saat melakukan itu, tatapannya selalu tetap di tubuh Mu Chen. Jadi, semua orang merasa bahwa pemandangan di sini menjadi sangat aneh. Di langit, sekelompok besar individu tetap benar-benar tidak bergerak dan tatapan mereka sepenuhnya terpaku pada sosok ramping. Namun sosok itu duduk diam ketika dia melihat anak laki-laki yang sedang berkultivasi. Waktu berlalu perlahan seperti ini. Sekitar setengah jam kemudian, Mu Chen secara bertahap membuka matanya yang tertutup rapat. Saat dunia di depan matanya berubah cerah, Mu Chen sedikit memutar lehernya. Tapi segera setelah itu, wajahnya langsung membeku ketika dia menatap gadis berpakaian hitam yang tersenyum padanya dengan bibir merahnya. Wajah elegan dan akrab itu masih sangat menarik. Mu Chen berkedip dan tidak bisa membantu tetapi menggosok matanya sebentar saat dia bergumam, apakah aku benar-benar memikirkannya begitu banyak? Ini pasti ilusi, bukan? Petik 2. Jelaslah bahwa gadis di depannya telah mendengar gumamannya. Dengan demikian, bibirnya tiba-tiba muncul. Hatinya, yang bisa tetap tenang dalam situasi apapun, tiba-tiba mekar seperti bunga. Itu terbakar dengan penuh semangat dan kesenangan perlahan merembes keluar dari dalam. Dia memegang gagang pedang panjang hitam dan sarungnya dengan lembut menusuk dada Mu Chen. Dia tersenyum dan bertanya, apakah kamu perlu aku menusuk kamu beberapa kali? Mata Mu Chen melebar sedikit lebih. Di kedalaman matanya, sedikit kebahagiaan muncul. Dia segera tertawa dan mengulurkan tangannya untuk merangkul gadis di depannya. Gadis itu tampak terkejut dengan tindakannya ini. Saat pedangnya menyentuh dada Mu Chen, dia bisa dengan mudah memblokir Mu Chen dengan kekuatannya saat ini dengan menggunakan energi spiritual. Tapi begitu dia menyadari kegembiraan di mata bocah itu, matanya juga melunak. Dia memegang gagang pedang di depan dadanya, sementara dia membiarkan dirinya dipeluk. Ketika Mu Chen memeluk pinggang ramping,
dia membenamkan wajahnya ke rambut panjangnya yang kenyal dan mengambil napas dalam-dalam saat dia bergumam, "Luoli, akhirnya aku menemukanmu lagi." Sejak hari dia pergi dari jalan spiritual, dia selalu menunggu kedatangan hari ini. Agar itu terjadi, dia telah membayar harga yang mahal. Mata seperti kaca Luoli melembut saat dia bisa merasakan upaya Mu Chen selama 2 tahun terakhir. Di jalan spiritual, seorang anak yang dikirim dari surga tiba-tiba ditendang keluar. Memikirkan hal itu, dia pasti menderita banyak tekanan ketika dia kembali. Meskipun dia selalu tersenyum tenang, di bawah senyum itu dia tahu betapa lelahnya dia dan seberapa banyak kesulitan yang dia hadapi. Tangannya lembut terjulur dan melilit pinggang Mu Chen. Kemudian, dia perlahan bergumam jauh di dalam hati. "Mu Chen, aku juga senang bisa bertemu denganmu lagi. Putuskan." Di tepi air terjun yang deras, seorang anak lelaki memeluk seorang gadis sementara sinar matahari turun ke tubuh mereka. Adegan ini sangat indah, bisa jadi sebuah lukisan. Di langit, wajah Xie Guan dan yang lainnya mulai berkedut saat mereka menyaksikan adegan ini. Karena sudah begini, hanya orang bodoh akan percaya bahwa Mu Chen memiliki hubungan biasa dengan Luoli. Meskipun mereka tidak memiliki banyak kontak dengan Luoli sebelumnya, mereka tahu betapa tidak tersentuhnya gadis ini, yang telah berdiri di puncak di jalan spiritual, adalah seolah dia menjaga jarak dengan semua orang. Matanya yang jernih tidak dingin, namun mereka menghentikan semua orang untuk mendekatinya. Mereka belum pernah mendengar tentang gadis yang diutus surga ini, yang didambakan oleh banyak jenius berbakat di jalan spiritual, melakukan kontak intim dengan lawan jenis. Belum lagi adegan semacam ini, di mana dia dipeluk oleh orang lain. Pada saat ini, Xie Guan dan yang lainnya menatap Mu Chen dengan rumit dan mata mereka dipenuhi dengan kecemburuan murni. Mereka tahu betapa luar biasanya Luoli. Karena itu, mereka hanya bisa menonton dan menatap gadis seperti itu dari jauh. Namun, seseorang tertentu memeluknya dan menikmati kehangatan dan aroma uniknya. Batuk. Petik 2. Di belakang Mu Chen dan yang lainnya, Ye Qingling tiba-tiba mengeluarkan batuk lembut. Jika dia tidak menyela mereka, siapa yang tahu berapa lama mereka berdua akan tetap seperti ini. Selain itu, tidakkah Mu Chen tahu bahwa tampilan terbuka seperti itu akan sangat menjengkelkan bagi orang lain? Ye Qingling melirik Cuki, yang ada di sampingnya. Yang terakhir menggertakkan giginya dan memegang ekspresi ingin mencabik-cabik Mu Chen. Tapi untungnya, dia ditarik kembali dengan erat oleh Fang Zong. Jika dia terburu-buru sekarang, kemungkinan besar dia akan ditangani oleh tebasan tunggal dari Luoli. Setelah mendengar suara batuk datang dari belakang, Mu Chen perlahan-lahan pulih kembali. Dia segera memisahkan diri dengan lembut dari Luoli, dan matanya menyapu langit. Ada suasana aneh yang datang dari kerumunan yang berdiri dengan canggung di sana. Begitu mereka melihat tatapan Mu Chen, mereka buru-buru menoleh dan menghindarinya. Kejahatan yang pernah mereka miliki ketika mereka mengejarnya telah sepenuhnya menghilang. Mu Chen melirik Luoli dan mengerti kira-kira apa yang terjadi. Dia tersenyum, "Sepertinya kekuatan kamu telah meningkat pesat selama 2 tahun ini." Petik 2. Luoli hanya tersenyum dan menjawab, "Jika kamu mengalami pertempuran terakhir dalam jalan spiritual, kamu mungkin akan berada di level ini juga." Petik 2. Bagaimana mungkin ada begitu banyak, seandainya. Mu Chen berdiri dan berkata, "Namun, bahkan tanpa kesempatan itu, aku masih bisa mengejar ketinggalan." Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengarahkan senyum pada Luoli. "Lagi pula, ada begitu banyak orang yang menyukaimu. Karena mereka semua sangat kuat, mungkin akan lebih merepotkan ketika kita memasuki Akademi Spiritual Northern Heavens. Karena itu, aku khawatir masalah akan terus menemukan kami jika aku tidak bergegas." Petik 2. Luoli tersenyum kecil ketika menjawab, "Tidak apa-apa. Aku bisa melindungimu. Sama seperti saat kamu melindungi aku di jalan spiritual." Petik 2. "Aku tidak selemah itu." Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap Xie Guan dan yang lainnya,
yang bertindak tidak wajar. Dia tersenyum tipis dan bertanya, apakah kamu meninggalkan mereka untuk aku? Mau bagaimana lagi, aku tidak ingin dikeluhkan oleh seseorang yang aku kenal. Luoli menggigit bibir merahnya dengan giginya. Mata yang menatap Mu Chen membawa sedikit keluhan. Dia berkata, kamu selalu seperti itu, kamu tidak akan membiarkan orang lain ikut campur dalam masalah kamu. Petik 2. Mu Chen tersenyum pahit. Dia tahu bahwa dia berbicara tentang masalah di dalam jalan spiritual. Bukannya aku tidak membiarkanmu turun tangan. Itu karena aku tahu bahwa akan ada harga yang harus dibayar. Ada beberapa hal yang harus ditanggung pria. Mu Chen menghela nafas dan sedikit kedinginan melintas di matanya. Masalah itu diam-diam disebabkan oleh Qi Xuan. Tangan ramping Luoli mengencang saat dia mencengkeram gagang pedang saat dia bergumam. Aku tahu, Mu Chen tersenyum. Dia menatap wajah halus gadis di depannya dan perlahan-lahan menjawab, namun, meskipun aku tahu itu diatur olehnya, aku masih akan melakukan hal yang sama. Lagi pula, ada aturan yang dimiliki seseorang di dalam hatinya yang tidak boleh dilanggar. Petik 2. Luoli menatap matanya, dan bibir merahnya sedikit berputar ke atas di tepinya. Sedikit kelembutan muncul di matanya yang tenang. Tindakan gila Mu Chen selama jalan spiritual telah membuatnya mengerti banyak hal. Inilah sebabnya dia datang ke Akademi Spiritual Surga Utara tanpa ragu-ragu. Jalan spiritual hanyalah awal. Kami akhirnya akan memiliki pertarungan sejati sekarang setelah kami memasuki 5 akademi besar. Mu Chen tersenyum. Senyum tampan di wajahnya mengungkapkan sedikit antisipasi. Aku harap dia bisa memberiku kejutan. Kalau tidak, itu akan sangat membosankan selama pelatihan kita di dalam 5 akademi besar. Kali ini, mari kita bertarung dengan baik. Petik 2. Aku akan membantumu. Luoli berbicara dengan lembut. Tentu saja kamu akan. Jika kamu tidak membantu aku harus memukul kamu. Mu Chen terkekeh. Semburat merah tua muncul di wajah Luoli yang indah. Dia menatap Mu Chen dengan marah. Jika orang lain mengatakan itu padanya, dia mungkin akan langsung menikamnya dengan pedangnya. Tetapi karena orang di depannya adalah Mu Chen, dia enggan melakukannya. Tapi sekarang, kamu masih harus berurusan dengan situasi saat ini. Petik 2. Mu Chen tersenyum. Kemudian, dia mengarahkan senyum ini kepada Xie Guan dan yang lainnya. Semua orang, apakah itu menyenangkan mengejar aku? Xie Guan dan yang lainnya memiliki ekspresi yang tidak wajar. Tatapan mereka tertuju pada Luoli, yang berada di samping Mu Chen. Saat ini, mereka sedikit bingung apakah mereka harus berbicara atau tidak. Jelas bahwa mereka sangat takut pada Luoli. Katakan apapun yang kamu inginkan. Dia tidak akan campur tangan. Mu Chen tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Xie Guan dan yang lainnya mengejeknya. Jika kamu ingin aku mengatakannya, maka aku akan mengatakannya. Bukannya aku takut padamu. Petik 2. Xie Guan akhirnya tidak tahan menahan diri di depan banyak orang ini. Dia mencibir, kami memang takut pada Raja Luo. Namun, kami tidak takut pada kamu. Terus terang, jika bukan karena Raja Luo, apakah kamu berpikir bahwa kamu akan memiliki hak untuk menjadi begitu sombong di depan kita? Bencana darah. Seseorang yang dinilai sebagai kelas raja. Kamu berpikir bahwa kamu dapat bertindak seperti ini dengan kekuatan kamu hanya berada di tahap awal spirit stage. Alis Luoli terangkat sedikit. Jari-jarinya yang ramping tidak bisa membantu tetapi mengibaskan sarung pedang. Pada saat ini, sedikit kedinginan menembus matanya yang seperti kaca. Aku ingin mengklarifikasi bahwa aku saat ini berada di tahap tengah spirit stage. Mu Chen tersenyum. Meskipun sebagian besar dari 2 esens jiwa spiritual bis spiritual surga diserap oleh 9 Netherberg, sisa-sisa itu cukup baginya untuk mencapai tahap tengah tahap roh. Petik 2. Xie Guan dan yang lainnya tertawa mengejek ketika dia menyindir, apakah itu membuat perbedaan? Mereka bertiga adalah pembangkit tenaga listrik spirit stage latte pace asli. Di mata mereka,
Fase tengah tahap roh Mu Chen tidak jauh lebih baik daripada fase awal tahap roh. Di belakang trio, beberapa siswa panggung spiritual juga setuju. Meskipun tingkat kekuatan ini tidak buruk, itu tidak cukup untuk menakuti mereka. Aku pikir ada sedikit perbedaan. Petik 2. Mu Chen tersenyum pada trio. Namun, mata hitamnya tidak membawa sedikit senyum di dalamnya. Dia berbicara, selanjutnya. Aku akan membiarkan kalian bertiga bermain-main dengan aku sebentar. Yaitu, jika kamu mampu melakukannya. Petik 2. Xie Guan dan yang lainnya terpana. Kata-kata Mu Chen ini berarti dia ingin bermain-main dengan mereka bertiga sendirian. Dengan kekuatan tahap fase pertengahan rohnya, satu orang akan cukup untuk menghadapinya. Bukankah dia hanya mencari kematiannya sendiri dengan ingin bertarung melawan mereka bertiga sendirian? Mereka bertiga saling bertukar pandang. Namun, mata mereka dengan cepat melayang ke arah Luoli, yang berada di samping Mu Chen. Jika kamu tidak menikmati menjadi lawannya, aku bersedia bertukar tempat dengannya. Luoli berkata dengan lemah saat dia melirik trio. Ohoho, karena kamu memiliki keberanian seperti itu, kami tidak akan memberimu muka jika kami menghindarimu. Mendengar ini, Xie Guan dan yang lainnya langsung santai dan menjawab. Oi, Mu Chen, apa yang kamu lakukan? Melihat ini, Ye Qingling buru-buru berjalan dan bertanya. Ketiga adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat tahap akhir tahap roh. Bahkan jika Mu Chen telah membuat terobosan sebelumnya, dia masih hanya di fase tengah tahap roh. Bagaimana mungkin baginya untuk bertarung melawan mereka bertiga sendirian? Orang ini biasanya cukup pintar, mengapa dia begitu bodoh sekarang? Mungkinkah dia ingin pamer di depan Luoli? Luoli menatap Ye Qingling, yang memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Kemudian, matanya yang seperti kaca memfokuskan diri pada Mu Chen lagi, dan tatapannya sepertinya menyampaikan ekspresi gelisah. Bajingan ini, tidak ada kekurangan gadis cantik di sampingnya. Ketika Mu Chen memperhatikan tatapan Luoli, dia hanya bisa tersenyum tak berdaya. Lalu, dia berbalik ke arah Ye Qingling dan tertawa, tenang, aku tahu apa yang aku lakukan. Petik 2. Melihat ini, Ye Qingling tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, matanya bersinar ketika dia mengalihkan pandangannya ke arah Luoli, kamu adalah Raja Luo, kan? Aku akhirnya bisa melihat kamu dari jarak dekat. Aku datang untuk banyak memujamu. Petik 2. Tampaknya ini adalah pertama kalinya Luoli bertemu dengan seorang gadis yang sangat antusias dengannya. Dia sedikit ragu sebelum mengangguk, halo. Petik 2. Halo, aku Ye Qingling. Mu Chen melirik Ye Qingling, yang sangat bersemangat dan benar-benar terdiam. Jadi dia adalah salah satu penggemar Luoli. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengabaikan mereka berdua. Segera setelah itu, dia mengambil 2 langkah ke depan dan menatap trio di langit. Jika kamu dapat memblokir salah satu serangan aku akan melupakan apa yang telah dilakukan sebelumnya. Jika kamu gagal melakukannya, tinggalkan simbol kamu. Saat ini aku kekurangan mereka. Petik 2. Mendengar ini, Xie Guan dan yang lainnya tertawa dingin. Orang ini benar-benar gila. Apakah dia benar-benar hanya memperlakukan kita seolah-olah mereka adalah anjing kecil atau kucing? Bagaimana mungkin dia bisa berurusan dengan kita dengan begitu mudah? Lalu kita akan meminta bimbingan dari Calamity Darah yang terkenal dan terkenal, Mu Chen. Mereka bertiga tertawa. Tawa mereka dipenuhi dengan sindiran mengejek. Mu Chen tersenyum dan benar-benar mengabaikan tawa sarkastik mereka. Lalu, dia perlahan menutup matanya. Ketika kerumunan siswa tahap roh memperhatikan tindakan Mu Chen, mereka tertegun. Namun, sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa, mereka memperhatikan bahwa segel spiritual dengan cepat muncul dari telapak tangan Mu Chen. Segel spiritual, dia sebenarnya adalah master arai spiritual. Sedikit kejutan muncul di antara kerumunan. Xie Guan dan yang lainnya masih mencibir di wajah mereka. Namun, ekspresi mereka segera berubah serius.
Ini karena mereka memperhatikan bahwa jumlah segel spiritual dalam tangan Mu Chen sebenarnya telah melampaui 30. Biasanya, arai spiritual yang membutuhkan total 35 segel spiritual sudah cukup untuk menjadi ancaman terhadap pembangkit tenaga listrik tahap akhir tahap roh. Bas. Petik 2. Tatapan mereka berangsur-angsur berubah bahkan lebih serius, karena mereka melihat jumlah segel spiritual dalam tangan Mu Chen sudah mencapai 35 segel. Selain itu, tidak ada tanda-tanda berhenti. 36 segel, 38 seals, 40 segel. Ketika jumlah segel spiritual di tangan Mu Chen telah mencapai 40, siswa tahap roh semua menarik napas dalam-dalam. Syok dengan cepat memenuhi mata mereka. 40 segel spiritual. Akhirnya, pada saat ini, ekspresi Xie Guan dan yang lainnya berubah sepenuhnya. Perkasa naga-naga arai berdengung. Semua dari 40 segel spiritual mengeluarkan getaran saat mereka kental di tangan Mu Chen. Kemudian, fluktuasi spiritual dipancarkan dan menyebabkan getaran lebih lanjut di udara sekitarnya. Pada saat ini, semua orang dikejutkan oleh 40 segel spiritual. Bahkan Ye Qingling, Cuki dan Fang Zong tertegun. Sejak kapan Mu Chen memiliki teknik yang kuat? Bahkan di antara arai spiritual peringkat 2, arai spiritual yang terdiri dari 40 segel spiritual sangat kuat. Kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan harus dihindari oleh pembangkit tenaga listrik tahap akhir roh tahap. Sambil menonton adegan ini diam-diam terjadi di depan matanya, Luo Li tersenyum lembut. Desir. Begitu Mu Chen membalikkan tangannya, 40 segel spiritual langsung menyatukan diri ke udara. Pada saat yang sama, udara di sekitarnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Cahaya gelap keemasan samar mulai memancar dari udara. Mengaum. Sementara ruang menjadi terdistorsi, raungan naga samar bergema dan mengguncang pegunungan. Di langit di dekatnya, ekspresi Xie Guan dan yang lainnya telah berubah menjadi sangat serius. Ekspresi penuh penghinaan yang awalnya mereka miliki, akhirnya memudar. Dari arai spiritual, mereka bisa merasakan sesuatu yang mampu mengancam mereka. Ayo lakukan ini bersama-sama. Mereka bertiga saling bertukar pandang dan benar-benar menyerah pada harga diri mereka. Dengan teriakan, energi spiritual yang kuat meletus dari tubuh trio. Tepat di belakang mereka, cahaya bis spiritual ilusi mereka muncul. Jelas bahwa ini adalah esensi jiwa spiritual bis yang telah mereka telan. Menilai dari kepadatan energi spiritual mereka, itu haruslah hewan buas spiritual yang kuat yang kira-kira berusia seratusan dari rekor bis Myriad. Untuk memblokir serangan spiritual arai Mu Chen yang kuat, ketiganya tidak berani menahan diri. Berdengung, cahaya gelap keemasan dengan cepat terpancar keluar dari atas Mu Chen. Akhirnya berubah menjadi arai spiritual emas gelap besar. Kemudian, arai spiritual perlahan-lahan beredar, dan sinar lampu emas gelap yang saling terkait memancarkan fluktuasi misterius. Dilihat dari penampilannya, arai spiritual terjalin ini tampaknya ditempati oleh naga dan gajah, yang menjaga langit dan bumi. Akhirnya, mata tertutup Mu Chen perlahan dibuka kembali. Dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping, dan mengetuk udara saat dia dengan pelan bergumam, naga gajah arai. Ledakan. Seolah-olah itu adalah matahari keemasan gelap, semburan cahaya gelap keemasan yang menyilaukan muncul dari arai. Kemudian sinar cahaya keemasan besar berwarna gelap muncul dari arai spiritual. Mengaum. Ketika sinar cahaya ditembakkan, mereka saling terkait dan akhirnya membentuk naga yang meraung dan gajah raksasa yang tubuhnya seluruhnya terbuat dari emas. Saat naga dan gajah berlari kencang, langit tampak bergetar akibat benturan mereka. Energi spiritual yang menyelimuti dunia bergegas menuju trio. Di belakang, kerumunan siswa tahap roh memiliki ekspresi pucat saat mereka menyaksikan naga dan gajah perkasa. Dari apa yang mereka rasakan, mereka tahu bahwa kekuatan ini bisa langsung melenyapkan mereka. Dong. Pada saat ini, Xie Guan dan dua individu lainnya mengeluarkan serangan mereka bersama. Dengan tangisan,
energi spiritual yang tebal terbentuk menjadi 3 pilar energi spiritual dan menembus langit. Dengan suasana luar biasa, ia bertabrakan dengan sengit dengan naga dan gajah. Ledakan, gelombang energi spiritual, terlihat bahkan dengan mata telanjang, meluas dari ledakan. Bahkan udara sepertinya tergeser oleh gelombang kejut ini. Hal ini menyebabkan ledakan angin kencang mengamuk di hutan. Supresi naga-naga. Saat ini terjadi, sedikit kedinginan melintas di mata hitam Mu Chen. Dia diam-diam berteriak jauh di dalam hati saat dia mengubah segel yang terbentuk dengan tangannya. Ledakan, lebih cepat dari yang bisa dilihat mata, naga dan gajah menyatu bersama dan membentuk cakram emas keemasan. Di atas cakram, seekor naga emas melonjak di udara ketika gajah emas menginjakkan kaki di tanah. Aura yang dihasilkannya cukup mengejutkan. Bang! Ketika penindasan cakram cahaya gelap keemasan turun, pilar cahaya yang terbentuk dari Xie Guan dan yang lainnya mulai pecah. Seketika, wajah mereka menjadi sangat pucat, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan ketakutan. Pada akhirnya, pilar energi spiritual benar-benar hancur dan cakram cahaya emas gelap berubah menjadi cahaya yang bergegas keluar dan bertabrakan dengan sengit dengan tubuh trio Puci. Pada saat ini, ekspresi ketiganya pucat saat mereka memuntahkan seteguk darah. Aura mereka dengan cepat melemah dan mereka mulai terhuyung-huyung. Kerumunan ekspresi siswa tahap roh berubah secara drastis ketika mereka menjadi sadar akan fakta bahwa serangan gabungan Xie Guan dan 2 kelompok pembangkit tenaga tahap-tahap roh lainnya gagal untuk sepenuhnya menghentikan kekuatan arai spiritual. Teror muncul di kedalaman mata mereka. Kekuatan arai spiritual ini sebenarnya mengerikan ini. Xie Guan dan yang lainnya benar-benar pucat saat mereka saling bertukar pandang. Mata mereka melotot dan dengan ganas mereka bergegas pergi. Jelaslah bahwa mereka berencana pergi. Desir. Tapi ketika tubuh mereka menunjukkan beberapa gerakan, sesosok ramping muncul dari belakang. Kemudian, pedang panjang hitam dengan lembut berhenti di depan mereka. Jika kamu ingin didiskualifikasi, silakan mengambil langkah lain. Luo Li melirik trio dan menjawab dengan samar. Ketiganya langsung menegang dan keringat dingin menetes di dahi mereka. Mereka tersenyum pahit dan simbol di dahi mereka berbinar. Simbol peringkat 7 dan 2 peringkat 6 segera naik dan 3 lampu spiritual bergegas menuju Mu Chen yang berada di bawah mereka. Pada saat ini, Mu Chen tidak ragu-ragu dan menyerap 3 lampu spiritual. Simbol awalnya redup langsung dipenuhi dengan cahaya. Namun, bahkan setelah menyerap 3 simbol Mu Chen tetap pada tingkat simbol peringkat 7. Jelaslah bahwa semakin sulit untuk menaikkan peringkat simbol begitu mencapai tahap akhir. Jika dia ingin meningkatkannya ke peringkat 8 atau peringkat 9, itu akan lebih sulit daripada peringkat 7. Ohoho, aku harus berterima kasih pada kalian bertiga karena telah menyerahkan hadiah sebesar itu kepadaku. Mu Chen menangkupkan tangannya sebagai terima kasih kepada Xie Guan dan yang lainnya saat dia berbicara. Wajah ketiganya segera berkedut dan mengungkapkan senyum penuh kepahitan. Meskipun mereka terus-menerus mengutuk Mu Chen dalam hati mereka tidak berani bergumam dengan keras. Di lokasi ini, tidak hanya ada Raja Luo yang menakutkan, bahkan Mu Chen, yang pada awalnya mereka pikir lemah, mengungkapkan kekuatan yang luar biasa. Arai spiritual yang dia gunakan sebelumnya bukanlah sesuatu yang mereka bertiga bisa hentikan. Orang itu benar-benar tangguh. Pada saat ini, ketiganya memiliki mata yang penuh dengan kepahitan. Kali ini, mereka mencoba mengambil kesempatan hanya untuk berakhir jauh lebih buruk daripada yang mereka mulai. Untuk meningkatkan simbol mereka ke level seperti itu, mereka harus membayar dengan usaha besar. Namun, semua upaya ini diserahkan kepada Mu Chen. Selamat tinggal, kalian bertiga, aku tidak akan mengirim kamu pergi. Mu Chen tidak repot-repot berbicara dengan mereka saat dia tertawa samar. Mu Chen, kamu seharusnya tidak bertindak terlalu sombong. Meskipun kamu memiliki Raja Luo yang melindungi kamu, ada lebih dari 1 raja dari jalan spiritual di dunia surga utara ini.
Begitu kamu mendekati Northern Heavens Hall, mari kita lihat seberapa sombongnya kamu. Xie Guan mengertakkan giginya saat dia mengeluarkan ejekan penuh dengan keengganan. Kemudian, dia tidak berani tinggal di lokasi ini dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Jadi ada raja-raja lain, Mu Chen tersenyum. Sedikit kedinginan melintas menembus kedalaman matanya. Tidak peduli siapa itu, jika mereka percaya bahwa mereka bisa menginjak Mu Chen karena dia diusir dari jalan spiritual di tengah jalan, dia tidak keberatan membiarkan mereka mengerti bahwa pemberdayaan jalan spiritual tidak memberi mereka keuntungan luar biasa yang mereka miliki dibayangkan. Semuanya, apakah kamu tidak akan pergi? Mungkinkah kamu semua berencana untuk menyerahkan simbol kamu kepada aku? Mu Chen menatap dingin pada siswa spirit stage di udara karena dia tidak memiliki kesan yang baik dari orang-orang ini. Namun, dia tidak memaksa mereka untuk menyerahkan simbol mereka. Jika dia melakukannya, mungkin saja dia akan mudah terpojok oleh mereka. Lagi pula, cukup merepotkan berurusan dengan begitu banyak orang. Siswa spirit stage di udara semua tertawa hampa dan tidak berani membantah. Mereka segera bergegas pergi dan dalam beberapa detik, langit benar-benar kosong. Ketika Mu Chen memperhatikan langit yang kosong, dia juga menghembuskan napas lega. Luo Li turun dari langit dan berdiri di samping Mu Chen. Kakak Chu, Kakak Fang. Kali ini, aku harus mengucapkan terima kasih. Mu Chen berbalik untuk menatap Cuki dan Fang Zong, yang memiliki ekspresi rumit, sambil menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih. Karena mereka bersedia untuk menonjol dan membantunya pada saat genting itu, bahkan jika itu tidak terlalu menguntungkan, Mu Chen masih akan mengingat bantuan ini dari mereka. Fang Zong tersenyum saat dia menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, Cuki benar-benar mengabaikan Mu Chen dan matanya tertuju pada Luo Li. Mulutnya bergerak dan dia bertanya dengan wajah memerah, Luo Li, apakah kamu baik-baik saja hari ini? Luo Li melirik Cuki dan mengangkat alisnya. Dia berpikir sejenak sebelum bertanya, apakah kita saling kenal? Puci. Dari samping, Ye Qingling tidak bisa menahan tawa. Fang Zong juga menyeringai di wajahnya saat dia menatap simpatik pada Cuki. Apa pria yang miskin? Cuki menggaruk kepalanya dan menjawab dengan malu-malu, kami pernah bertemu di jalan spiritual sebelumnya, kamu bahkan menyelamatkan aku sekali. Ketika Luo Li mendengar ini, dia sedikit mengangguk. Tetapi ketika mereka menilai raut wajahnya, semua orang bertanya-tanya apakah dia mencoba mengingat ingatan ini. Namun, ini adalah kepribadiannya. Dia akan selalu mengambil sikap yang tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak dia pedulikan. Kakak Chu, Kakak Fang. Ini semua berkat bantuan kamu bahwa aku telah berhasil memburu 2 hewan spiritual peringkat surga, aku akan membiarkan kamu memiliki naga spiritual misterius ini. Mu Chen melambaikan tangannya dan tubuh besar naga misterius spiritual muncul di tanah di depan mereka. Terima kasih, saudaramu. Melihat ini, Fang Zong benar-benar senang dan menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih. Ada juga 2 aura spiritual untuk simbol kita, aku akan membagi 1 untuk kamu berdua. Mu Chen menjentikkan jarinya dan aura spiritual biru es melonjak. Menilai dari aura spiritual yang berasal dari Heaven Spiritual Beast, itu mungkin cukup bagi simbol untuk naik peringkat ke peringkat 7 sepenuhnya dari peringkat 1. Meskipun Mu Chen mungkin bisa mencapai simbol peringkat 8 jika dia menyerap 2 aura spiritual ini, dia bukan orang yang akan mengambil semua manfaat untuk dirinya sendiri. Karena dia telah menyerap 2 essence beast spiritual beast, dia sudah mendapatkan manfaat besar. Melihat bahwa Mu Chen bersedia untuk menyerahkan aura spiritual simbol kepada mereka juga, dia dipenuhi dengan sukacita bahwa dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya mungkin dan buru-buru membaginya dengan Cuki. Ini karena simbol mereka sudah di peringkat 6. Setelah mereka menyerapnya, mereka akan peringkat ke peringkat 7. Setelah menyerahkan barang-barang ini ke Fang Zong, Mu Chen menatap Ye Qingling dan menyerahkan aura spiritual lainnya. Dia berkata dengan malu-malu,
aku awalnya berencana memberi kamu salah satu dari esensi soul spiritual beast, tetapi sesuatu muncul dan semuanya hilang. Petik 2. Ye Qingling tersenyum ketika dia mengambil aura spiritual dan berkata, tidak apa-apa. Meskipun sangat disayangkan bahwa esensi jiwa hilang, aku masih cukup puas dengan ini saja. Petik 2. Aku sudah berburu binatang spiritual surga ranking sebelumnya. Beruntung bagi kamu, ada satu esens jiwa spiritual bis spiritual surga yang tersisa. Ini juga cukup kompatibel dengan kamu. Mata seperti kaca Luoli berkedip dan dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Gumpalan cahaya melonjak keluar dan dari dalam gumpalan lampu, tampaknya ada unicorn putih salju. Apakah ini unicorn jadet yang peringkat ke-87 di ranking bumi Myriad Beast Record? Ye Qingling menatap esens jiwa putih salju dan terkejut. Dia buru-buru menjawab, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Petik 2. Kamu telah membantunya. Anggap ini sebagai terima kasih. Luoli tersenyum tipis dan menempatkan esens jiwa di dalam tangan Ye Qingling. Aku sudah membantunya, tapi kaulah yang berterima kasih padaku. Raja Luo benar-benar berbudi luhur. Ye Qingling melirik Luoli dengan nakal dan berkata, hubunganmu cukup bagus. Petik 2. Mu Chen juga tersenyum. Antara dia dan Luoli, mereka secara alami tidak akan memperhatikan hal-hal ini. Dia segera melambaikan tangan dan berkata, ayo pergi. Kami akan kembali sekarang. Mo Ling dan yang lainnya mungkin cukup cemas. Begitu kita menemukannya, kita mungkin harus menuju ke wilayah paling dalam dari Northern Heavens Hall. Hanya tempat itu yang benar-benar semarak. Petik 2. Saingan lama. Di perkemahan Ye Clan, sorakan yang penuh kegembiraan langsung pecah ketika Mo Ling dan yang lainnya melihat Mu Chen, Ye Qingling dan yang lainnya kembali. Beberapa saat yang lalu, informasi tentang Mu Chen yang dikejar oleh orang lain beredar di sekitar. Dengan demikian, mereka semua tahu tentang hal itu dan sangat khawatir. Meskipun mereka tahu seberapa kuat Mu Chen, situasinya tidak sama seperti sebelumnya. Kekuatan besar yang mengejarnya terlalu menakutkan. Karena itu, mereka cukup khawatir. Jika sesuatu terjadi pada Mu Chen, Ye Qingling dan para Out, yang mencuri banyak simbol mereka, mungkin akan menyebabkan jatuhnya klan Ye. Saudara, Suner buru-buru bergegas dan terjun lebih dulu ke lengan Ye Qingling. Yang terakhir memeluknya saat dia tersenyum. Kakakmu, Mo Ling dan yang lainnya juga berkumpul dengan cepat. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Tapi ketika mereka hendak berbicara, mereka memperhatikan gadis berpakaian hitam di belakang Mu Chen. Karena penampilannya, kelompok anak laki-laki benar-benar terpana. Gadis berpakaian hitam itu memiliki penampilan yang halus dan indah. Penampilan itu bahkan telah melampaui Ye Qingling. Selain itu, temperamen yang dipancarkannya juga luar biasa. Matanya yang seperti kaca itu tenang dan tenang. Mereka memberikan perasaan memabukkan kepada semua orang yang menatap mereka. Meskipun Mo Ling dan yang lainnya telah melihat banyak gadis cantik sebelumnya, itu adalah pertama kalinya mereka melihat keindahan yang menakjubkan. Dalam sekejap itu, anak-anak muda semuanya menahan diri dari berbicara dan ragu-ragu, terikat lidah di depan kecantikan ini. Kamu seharusnya tidak memiliki pikiran yang tidak diinginkan. Orang ini adalah orang penting. Apalagi seseorang sudah mendapatkannya. Jika kamu berani memikirkannya, kamu harus berhati-hati dengan Mu Chen yang memukuli kamu sampai pada titik di mana kamu seperti babi. Ye Qingling menutup mulutnya saat dia tertawa. Karena karisma Luoli adalah sesuatu yang bahkan dapat mempengaruhi Ye Qingling yang biasanya tenang, itu tidak mengejutkan bahwa itu mempengaruhi Mo Ling dan yang lainnya. Pada saat ini, semua orang berteriak. Kemudian, tatapan iri ditembak ke arah Mu Chen. Bertentangan dengan ini, Mo Ling menggaruk kepalanya saat dia bertanya, kakakmu, kapan kamu menemukan kecantikan seperti itu? Sister Qianer akan sedih jika dia tahu. Petik 2. Mendengar ini, hati Mu Chen tiba-tiba melompat. Bocah ini benar-benar berbicara sembarangan. Siapa Sister Qianer? Seperti yang diharapkan,
Luoli mendekati Mo Ling saat matanya yang jernih menatap Mu Chen. Kemudian, dia bertanya sambil tersenyum. Wajah Mo Ling langsung memerah dan menjawab dengan ragu-ragu, "Ini adalah teman kita di alam spiritual utara. Dia tumbuh bersama dengan saudaramu." Petik 2. Oh, jadi itu teman masa kecil. Tangan ramping Luoli dengan lembut menjepit telapak tangan Mu Chen saat dia berbicara. Ketika Mu Chen memperhatikan ekspresi Luoli, dia cukup tertarik. Lagi pula, dia terbiasa dengan ekspresinya yang tidak peduli dan acuh tak acuh. Jadi, ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi seperti itu juga. "Ayo pergi. Jangan cemburu." Petik 2. Mu Chen tersenyum dan memegang tangan hangat dan ramping Luoli saat dia menuju ke dalam kamp. "Semua orang harus mempersiapkan diri. Kami akan berangkat besok dan menuju ke wilayah terdalam dunia surga utara. Namun, semua orang bisa santai, aku tidak akan membiarkan siapapun di sini dihilangkan." Petik 2. Karena Mu Chen sudah bercampur dengan Ye Clan kecil untuk sementara waktu, dia memiliki sedikit perasaan ke arah itu. Jadi, dia tidak keberatan membantu mereka. "Saudaramu luar biasa." Ketika para anggota klan Ye mendengar ini, mereka langsung bersukacita dan berteriak dengan penuh semangat. Dengan kata-kata Mu Chen, mereka tidak perlu khawatir tentang simbol mereka tidak mencapai pangkat yang diperlukan dan, dengan demikian, dihilangkan. Di sisi lain, wajah Luoli berubah sedikit merah saat dia diseret oleh Mu Chen di bawah tatapan banyak orang. Dia berjuang sejenak, tapi Mu Chen memegangnya erat-erat. Pada akhirnya, dia hanya bisa membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Saat langit malam menyelimuti mereka, api unggun naik di dalam perkemahan, menyebabkannya sangat meriah. Di sudut perkemahan, Mu Chen dan Luoli sedang duduk sendirian di samping api unggun. Meskipun tatapan akan terus diarahkan secara diam-diam, tidak ada yang datang mengganggu mereka. Tangan ramping Luoli memegangi rak meludah saat daging panggang yang menyilaukan mengeluarkan aroma yang memikat di atas api. Dibandingkan dengan apa yang biasanya dibuat Mu Chen, itu berkali-kali lebih baik dalam hal bau dan rasa. Di sini, melihat Mu Chen menatapnya dengan iri, Luoli tidak bisa menahan tawa saat dia menyerahkan daging panggang. "Aku akhirnya bisa makan apa yang telah dibuat Raja Luo secara pribadi lagi." Mu Chen menerima dan menghela nafas. Rasa ini benar-benar sesuatu yang dia lewatkan. Mendengar Mu Chen menggodanya, Luoli menatapnya. Namun, sudut bibirnya terangkat dengan lembut dan mengungkapkan kegembiraan di dalam hatinya. Selama dia bersama dengan dia, bahkan hal-hal terkecil membuatnya lebih bahagia. Daripada ketika dia memburu Heaven Rank Beast sendirian. Sementara dia duduk dengan elegan di sebelah api unggun, gaun hitamnya menguraikan tubuh langsingnya. Kemudian, dia diam-diam menyaksikan Mu Chen rakus melahap daging saat jari-jarinya yang tipis melepaskan pita di rambutnya. Ketika dia melakukannya, rambut peraknya yang panjang jatuh ke bawah dan mengeluarkan kilau yang menyilaukan di bawah cahaya api. "Kapan rambutmu akan kembali?" Mu Chen dengan cepat menghabiskan daging panggang dan dengan santai bertanya sambil melirik rambut Luoli. Dia samar-samar ingat bahwa dia pernah bertanya kepada Luoli tentang warna rambutnya. Saat itu, dia menyebutkan bahwa itu adalah hasil dari seni spiritual Fa-Fa yang telah dia latih. Apakah kamu tidak menyukainya?" Luoli sedikit terkejut dan berusaha bertanya dengan santai. "Bagaimana mungkin aku berani mengatakan hal seperti itu? Jika aku menyebutkan bahwa aku tidak suka, kamu akan mengabaikan aku selama beberapa hari." Mu Chen tidak bisa menahan tawa. Saat itu, dia telah menyebutkan bahwa itu akan terlihat lebih baik jika hitam. Sebagai tanggapan, Luoli memberikan senyum tanpa komitmen padanya. Tetapi selama 3 hari berikutnya, Mu Chen harus mengurus persediaan makanannya sendiri. Jadi, setelah hukuman ini, Mu Chen tidak berani berbicara tentang warna rambutnya. Berbicara tentang jalan spiritual, siapa yang mendapatkan roh mahkota? Mu Chen menyeka mulutnya dan bertanya pada Luoli.
Yang disebut mahkota roh adalah kemuliaan tertinggi dan kehormatan yang bisa diperoleh seseorang di jalan spiritual. Namun, satu-satunya yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya adalah orang-orang yang dinilai sebagai raja kelas. Itu juga merupakan momen paling mempesona di seluruh jalan spiritual. Mengenai hal ini, Mu Chen sebenarnya telah menantikannya sebelum dia diusir dari jalan spiritual. Bagaimanapun, individu yang berpartisipasi dalam momen yang mempesona ini adalah orang-orang yang berdiri di puncak jalan spiritual. Darahnya mendidih ketika dia berpikir bahwa dia akan mampu bersaing dengan mereka. Pada akhirnya, mahkota roh berakhir di tangan Wen Qingxuan. Luo Li menjawab, "Wen Qingxuan, seorang gadis." Mu Chen cukup terkejut. Jalan spiritual cukup besar dan karena dia telah diusir di tengah jalan, dia agak tidak terbiasa dengan beberapa orang yang berdiri di puncak jalan spiritual. Paling tidak, dia belum pernah mendengar tentang Wen Qingxuan ini. Dia cukup kuat. Saat ini, ia memasuki Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Kamu mungkin akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan. Luo Li mengangguk. Jika bukan karena fakta bahwa dia dipenuhi dengan kemarahan dan terus mengawasi Jisuan, dia mungkin akan menghadapi Wen Qingxuan. Namun, Jisuan bukan seseorang yang lemah. Meskipun dia berhasil mendorongnya kembali pada akhirnya, dia juga akhirnya harus membayar mahal. Seperti yang diharapkan dari 5 akademi besar. Ini benar-benar tempat di mana kelompok-kelompok individu yang kuat berkumpul. Mu Chen tersenyum. Siapa yang tahu betapa sibuknya ketika pertukaran festival untuk 5 akademi hebat terjadi. Ah, benar. Yang Hong juga memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Luo Li tiba-tiba berbicara. Yang Hong, tatapan Mu Chen berubah serius. Di jalan spiritual, dia memiliki 2 musuh yang sangat kuat. Salah satunya adalah Jisuan, yang lain adalah Yang Hong. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria itu akan memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Bukankah itu berarti mereka akan bertemu di masa depan? Apakah dia di dunia Surga Utara juga? Mu Chen menatap Luo Li sementara tatapan dingin melintas di mata hitamnya. Meskipun acara di jalan spiritual diam-diam disebabkan oleh Jisuan, Yang Hong mungkin terlibat di dalamnya juga. Iya nih, namun, dia tidak ada di dunia surga utara kita. Luo Li mengangguk. Ada total 4 dunia surga utara yang digunakan sebagai tempat pemeriksaan, dan sepertinya Yang Hong tidak sama dengan mereka. Tidak apa-apa, kami secara alami akan bertemu lagi di Akademi Spiritual Surga Utara. Mu Chen tersenyum tipis. Yang Hong, ya, karena tidak ada cara untuk menemukan Jisuan sekarang, aku akan berurusan dengan kamu terlebih dahulu. Kalau tidak, bukankah itu akan sedikit membosankan dalam Akademi Spiritual Surga Utara? Juga, ada total 8 orang, termasuk aku, yang memperoleh penilaian kelas raja di dalam dunia Surga Utara ini. Luo Li melanjutkan, di antara 8 dari kita, ada 2 yang harus kamu ketahui. Ini 2 bersaudara, Si Jingtian dan Si Hao. Petik 2. Saudara-saudara keluarga Si yang hampir kita bunuh di jalan spiritual. Mu Chen mengerutkan kening. Musuh benar-benar ditakdirkan untuk bertemu lagi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu mereka lagi. Iya nih, pada saat ini, kedua bersaudara hanya selangkah lagi dari mencapai Heavenly Fusion Stage. Mereka cukup kuat, Luo Li menjawab. Mu Chen mengangguk. Jika mereka hanya selangkah lagi dari mencapai tahap fusion surgawi, itu berarti bahwa terobosan mereka tidak terlalu jauh. Di dunia surga utara, mereka akan dianggap sebagai yang teratas dari kelompok itu. Kamu sudah memasuki tahap fusion surgawi, kan? Mu Chen memandang Luo Li dan bertanya. Luo Li mengangguk dan tersenyum, jadi, kamu harus bergegas dan mengejar aku. Kalau tidak, kamu akan terlempar jauh di belakang aku. Petik 2. Bahkan jika aku terlempar jauh di belakangmu, aku masih bisa memukulmu. Mu Chen menggoda. Mesum. Luo Li sedikit malu dan menatapnya. Kemudian, dia berkata, aku akan berkultivasi. Kamu harus berjaga malam ini. Petik 2.
Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, matanya melembut. Dia berpikir kembali ke hari-hari di jalan spiritual ketika mereka harus saling mengandalkan. Meskipun itu cukup sulit, hari-hari itu telah menjadi kenangan yang tak tergantikan di hati mereka. Mu Chen tersenyum dan bertanya, "Kalau begitu mari kita pelukan lagi." Dia masih mengenang kulit hangat dan lembut yang dia peluk hari ini. Di masa lalu, jarang baginya untuk mendapatkan perawatan seperti itu. Luo Li menatap Mu Chen. Orang ini menjadi lebih rakus, aku harus mengabaikannya. Aku akan berkultivasi. Petik 2. Tangan ramping Luo Li ditempatkan di atas gagang pedang. Kemudian, dia menutup matanya dan memasuki kondisi kultivasi. Sejak saat itu, dia mengabaikan Mu Chen. Melihat ini, Mu Chen tersenyum. Di bawah cahaya api unggun, dia menatap penampilan Luo Li yang indah. Sedikit kebaikan lembut juga melewati mata hitamnya. Senang sekali aku bertemu denganmu, aku senang bahwa aku menyelamatkan kamu ketika aku pertama kali bertemu kamu di jalan spiritual. Petik 2. Mu Chen menatap langit dan mendesah. Kemudian, dia perlahan mengepalkan tangannya. Tampaknya ada banyak saingannya di dalam dunia surga utara. Si Jingtian, Si Hao, Yang Hong. Aku membuatmu takut padaku selama jalan spiritual. Bahkan di dunia 1000 besar, aku dapat melakukan hal yang sama. Karena itu, kamu tidak boleh meremehkan aku karena aku kehilangan pemberdayaan energi spiritual. Kalau tidak, kamu harus membayar mahal. Membayar mahal. Membayar mahal. Membayar mahal.